Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore atau selamat malam kepada Bu Evi Amelia selaku dosen mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan 2 dan kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Inka Indi Pramesti dari kelas 3B dengan NIM 2224210015 jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai jaringan dasar atau jaringan parenkim. Baik, materi pada jaringan dasar atau jaringan parenkim terdiri dari berbagai macam. Yang pertama adalah konsep dan struktur jaringan dasar atau jaringan parenkim. Yang kedua mengenai asal dan perkembangan jaringan dasar atau jaringan parenkim. Yang ketiga bentuk dan susunan sel jaringan parenkim. Yang keempat isi sel jaringan parenkim. Yang kelima macam-macam jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. Yang keenam macam-macam jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Yang ketujuh kesimpulan dan yang terakhir adalah daftar pusaka. Baik, materi yang pertama mengenai konsep dan struktur jaringan dasar atau jaringan parenkim. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu konsep dari jaringan dasar atau jaringan parenkim. Bahwa jaringan parenkim itu merupakan bagian utama dari jaringan dasar. Oleh karena itu, konsep dari jaringan dasar atau jaringan parenkim terdiri dari 3 hal yang utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jaringan dasar merupakan jaringan yang lebih mendominasi dibanding dengan jaringan yang lainnya. Yang kedua, jaringan dasar merupakan tempat jaringan lain yang ada. Yang ketiga, jaringan dasar tersebar di seluruh tubuh tumbuhan dan saling berkesinambungan, seperti pada korteks dan empulur batang, korteks akar, serta jaringan dasar pada tangkai daun dan pada mesofil daun. Selain itu, sel parenkim juga terdapat pada floem dan juga silem. Mengenai struktur jaringan dasar atau jaringan parenkim. Menurut Hidayat EB tahun 2004, kebanyakan sel jaringan parenkim itu berdinding sangat tipis. Tetapi ada juga yang berdinding tebal, seperti pada endosperm biji kurma dan juga pada kopi, di mana dalam hal ini dinding sel yang sangat tebal ini terhimpun oleh banyaknya hemiselulosa yang fungsinya sebagai cadangan makanan. Struktur sel jaringan parenkim beragam menurut fungsinya, yaitu sebagai berikut. Struktur sel jaringan parenkim beragam menurut fungsinya, yaitu yang pertama dalam fotosintesis berisi klorofil di mana jaringannya dinamakan klorenkim. Yang kedua dalam cairan sel itu ditemukannya karbohidrat dan juga senyawa nitrogen. Yang ketiga dalam akar bit gula, dalam bahasa ilmiahnya beta vulgaris yaitu terdapat gula. Yang keempat dalam endosperm biji jarak, dalam bahasa ilmiahnya Rhinichus communis itu terdapat protein dan juga minyak. Dan yang terakhir dalam endosperm keping biji, umi dan juga buah itu terdapat pati. Kita bisa lihat gambarnya, yaitu pada gambar A itu adalah airenkim dengan sel bercabang serta ruang antar sel yang jelas pada daun kana. Yang B, airenkim dari sayatan melintang tangkai daun Xanthidacea. Yang C ada parenkim endosperm pada skale, dan yang D itu parenkim endosperm pada Diospyros. Baik, materi yang kedua mengenai asal dan perkembangan jaringan dasar atau jaringan parenkim. Yang pertama adalah asal jaringan dasar atau jaringan parenkim. Asal dari jaringan dasar atau jaringan parenkim, di mana jaringan parenkim itu terdiri dari sel-sel yang masih hidup dengan bermacam-macam bentuknya sesuai dengan fungsinya. Nah, disebut sebagai sel yang masih hidup karena sel parenkim itu dapat membelah, walaupun sel parenkim itu merupakan sel yang sudah dewasa. Nah, sebab itu sel parenkim itu berperan sangat penting dalam penyembuhan luka serta dalam regenerasi. Hal ini dibuktikan bahwa jaringan parenkim masih memiliki kemampuan meristematis dibanding dengan jaringan yang lainnya dikarenakan jaringan ini masih melakukan pembelahan dan juga diferensiasi menjadi jaringan dasar lainnya. Contohnya itu pada daun, yaitu jaringan mesofil daun yang merupakan jaringan parenkim yang berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan juga jaringan bunga karang. Perkembangan jaringan dasar atau jaringan parenkim. Dinding sel jaringan parenkim dasar itu termasuk mesofil daun yang relatif tipis dan juga dikelompokkan sebagai dinding primer. Dan parenkim primer itu berkembang dari meristem dasar.
yang berhubungan dengan unsur pembuluh prokambium dan juga kambium. Dan kebanyakan tumbuhan juga mengandung velogen, di mana itu juga menghasilkan parenkim atau disebut juga dengan velodrem. Dan dijelaskan juga bahwa parenkim yang menjadi bagian dari jaringan pembuluh itu berkembang dari prokambium, dan sedangkan pada parenkim sekunder itu berkembang dari kambium pembuluh dan juga kambium gabus. Sel parenkim dewasa itu dapat menghasilkan keaktifan meristematis jika lingkungannya sengaja diubah. Ada juga penelitian baru-baru ini yang menunjukkan bahwa sekelompok kecil sel parenkim atau bahkan suatu sel jika ditumbuhkan pada biaka media yang benar dapat menghasilkan tumbuhan yang akan berbunga dan juga akan menghasilkan biji. Dan secara filogenetik nih, parenkim tubuh primer itu dianggap sebagai jaringan primitif karena pada tumbuhan multisel tingkat rendah itu hanya terdiri dari jaringan parenkim saja. Sedangkan secara ontogen, parenkim juga masih dianggap primitif karena selnya itu secara morfologi sama dengan sel meristem. Materi yang ketiga mengenai bentuk dan juga susunan dasar dari jaringan parenkim. Yang pertama kita membahas mengenai bentuk jaringan dasar atau jaringan parenkim. Kita juga perlu ketahui bahwa kebanyakan dari bentuk sel parenkim itu bersisi banyak atau disebut juga dengan polihedral, di mana sel parenkim dengan ukuran sedang itu biasanya mempunyai 14 sisi, dan pada sel yang lebih kecil jumlah sisinya semakin berkurang. Sedangkan pada sel yang lebih besar jumlah sisinya itu maka akan semakin banyak, dan jumlah dan ukuran dari ruang antar sel yang terjadi sebagai akibat dari jumlah sisi yang polihedral. Kita bisa lihat pada gambar yang di samping, yaitu irisan melintang batang Helianthus sp yang menunjukkan beragamnya bentuk sel yang disesuaikan dengan fungsinya. Dan kita juga bisa lihat di sini bahwa sel parenkim itu bentuk atau sisinya itu banyak atau polihedral. Pada slide PPT selanjutnya masih mengenai bentuk jaringan dari parenkim, di mana sel parenkim itu memanjang dijumpai pada jaringan palisade daun dan juga pada jari-jari empulur. Dan selanjutnya sel parenkim yang berongga itu terdapat pada permukaan spons dan juga pada parenkim palisade lilium. Yang selanjutnya pada mesofil Hantorohoseae, sel parenkim itu mempunyai lipatan, dan yang terakhir sel parenkim membintang biasanya ditemukan pada batang tumbuhan yang ruang udaranya berkembang sangat baik, itu seperti pada Scirpus dan juga pada Juncus. Materi yang selanjutnya mengenai susunan jaringan dasar atau jaringan parenkim. Dan kita juga sudah mengetahui ya bahwa susunan jaringan dasar atau jaringan parenkim dewasa pada khususnya dapat tersusun sangat rapat antar selnya, seperti pada endosperm atau ditemukan sebagai jaringan dengan ruang antar sel yang luas seperti pada batang. Pada gambar di samping, yaitu ada gambar A yang menunjukkan bahwa parenkim bintang pada Juncus effusus dengan perbesaran 55 kali, dan pada gambar B, yaitu Aerenkim pada Rhizoma Aucorus calamus dengan perbesaran 100 kali, di mana L itu merupakan sel minyak dan I merupakan ruang antar sel. Menurut Mulyani S. tahun 2019, ruang antar sel itu dapat terjadi secara sizogen atau lisigen, di mana perkembangan ruang antar sel secara sizogen itu terjadi apabila dinding primer itu dibentuk pada dua sel baru. Yang kedua, lamela tengah di antara kedua dinding selnya itu hanya bersinggungan dengan sel induk dan tidak bersinggungan dengan lamela tengahnya maupun dinding sebelahnya. Yang ketiga, rongga kecil akan terbentuk pada persinggungan dengan lamela tengah dengan sel induk, dan dinding sel tersebut kemudian terurai sehingga ruang antar selnya itu membesar dan lamela tengah sel baru dapat berhubungan dengan lamela tengah sel induknya. Dan hal ini itu terjadi pada ductus resin pada conifera, ductus calenjar pada compositae, umbellifera, hederal helix, dan juga eucalyptus. Selanjutnya mengenai ruang antar sel lisigen itu dibentuk hanya untuk merusak sel utuh. Contohnya saja pada ruang antar sel dengan rongga yang besar pada batang tumbuhan air, dan juga pada beberapa akar monokotil, dan pastinya pada ductus resin primer Mangifera indica. Baik, materi yang keempat mengenai isi dari sel jaringan parenkim.
Sebagian besar sel jaringan parenkim itu berisi tanin dan juga ada sel parenkim yang berisi kloroplas. Penjelasannya bisa teman-teman lihat pada slide PPT berikut ini. Yang selanjutnya adalah isi dari sel parenkim. Yang pertama isinya tanin dan selnya itu letaknya tersebar. Sel yang memiliki isi yang berbeda dari sekelilingnya bisa disebut juga dengan idioblast karena mengandung berbagai macam senyawa enzim seperti mirosin dan juga zat berminyak dan zat bersifat lendir dan juga zat serupa harsa. Yang kedua, sel parenkim isinya kloroplas yang fungsinya sebagai penyimpanan yang biasanya mempunyai dinding primer yang sangat tipis. Namun ada juga parenkim dengan dinding primer yang sangat tebal. Misalnya pada endosperm poenik, Diospyros, coffee, dan juga asparagus, yang dimana fungsinya itu sebagai cadangan makanan. Materi yang kelima mengenai macam-macam jaringan dasar atau jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. Menurut Ramdhini RN et al. 2021, berdasarkan bentuknya, jaringan parenkim itu terdiri dari berbagai macam. Yang pertama adalah parenkim palisader, di mana parenkim palisader itu merupakan parenkim penyusun mesofil. Kadang ada biji berbentuk sel panjang, tegak, dan mengandung banyak kloroplas. Yang kedua adalah parenkim bunga karang. Parenkim bunga karang juga merupakan parenkim penyusun mesofil daun. Bentuk dan ukurannya juga relatif teratur, tidak teratur dengan ruang antar sel yang lebih besar. Tiga adalah parenkim bintang atau disebut juga dengan actinenkim, yaitu parenkim yang berbentuk seperti bintang berkesinambungan ujungnya dan dijumpai pada tanaman daun kana sp. Dan yang terakhir atau yang keempat ini adalah parenkim lipatan. Dan parenkim lipatan, dinding selnya itu mengandung lipatan ke arah dalam serta banyak mengandung kloroplas, dijumpai pada mesofil daun pinus dan juga pada daun padi. Pada gambar berikut terlihat jelas bahwa gambar A itu menunjukkan parenkim palisade, gambar B menunjukkan parenkim bunga karang, gambar C menunjukkan parenkim bintang atau actinenkim, dan gambar D itu merupakan parenkim lipatan pada daun pinus. Materi yang keenam mengenai macam-macam jaringan dasar atau jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Menurut Ajmin N et al. 2021, berdasarkan fungsinya, jaringan dasar atau jaringan parenkim itu terdiri dari 6. Yang pertama adalah parenkim asimilasi, yang kedua adalah parenkim penimbun, yang ketiga adalah parenkim air, yang keempat adalah parenkim pengangkut, yang kelima adalah parenkim penyimpan udara atau aerenkim, dan yang keenam adalah parenkim penutup luka. Selanjutnya mengenai macam-macam jaringan parenkim berdasarkan fungsinya, yaitu terdiri dari 6 kelompok yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah parenkim asimilasi, di mana fungsinya itu sebagai tempat pembuatan zat-zat makanan melalui proses fotosintesis, misalnya pada tumbuhan hijau yang banyak mengandung kloroplas. Yang kedua adalah parenkim penimbun, di mana fungsinya itu untuk menyimpan berbagai cadangan makanan karena mempunyai vakuola yang sangat besar, misalnya terdapat pada umbi, rimpang, dan biji yang mengandung pati dan juga minyak dan senyawa alkaloid. Yang ketiga adalah parenkim air, di mana fungsinya ini adalah untuk menyimpan air, misalnya pada daun tumbuhan xerofit, yaitu pada kaktus yang hidup di gurun yang mempunyai dinding sel yang sangat tipis dengan vakuola yang sangat besar. Yang keempat adalah parenkim pengangkut, di mana parenkim ini di sekitar jaringan pengangkut terdapat silem yang fungsinya itu mengangkut air dan juga unsur hara, serta floem yang mengedarkan dan menyalurkan zat-zat makanan hasil dari fotosintesis. Yang kelima adalah parenkim penyimpan udara atau aerenkim, di mana fungsinya adalah untuk menyimpan udara karena adanya ruang antar sel yang sangat besar, misalnya pada tumbuhan air, yaitu pada tanaman kangkung. Dan yang terakhir adalah parenkim penutup udara yang bersifat meristematis, kembali dengan cara membelah diri dengan membentuk sel-sel atau jaringan parenkim yang baru. Dan parenkim penutup luka ini disebut juga sebagai cambium gabus atau velogen.
Pada slide berikutnya mengenai gambar dari macam-macam jaringan parenkim berdasarkan fungsinya, yaitu pada gambar A adalah parenkim asimilasi, yang B adalah parenkim penimbun, C parenkim air, D parenkim pengangkut, E parenkim penyimpan udara atau aerenkim, dan F itu merupakan parenkim penutup luka. Baik, materi yang ketujuh mengenai kesimpulan, yaitu kesimpulan dari materi yang telah saya bahas tadi mengenai jaringan dasar atau jaringan parenkim, di mana konsep dari jaringan parenkim sendiri itu terdiri dari 3 hal yang utama, yaitu jaringan parenkim lebih mendominasi dibanding dengan jaringan yang lainnya. Yang kedua adalah jaringan parenkim itu tempat jaringan lain yang ada, dan yang ketiga merupakan jaringan parenkim tersebar di seluruh tubuh tumbuhan. Struktur jaringan parenkim itu kebanyakan sel parenkim yang berdinding sangat tipis, tetapi ada pula sel yang berdinding sangat tebal, yaitu pada sel endosperm, biji kurma, dan juga biji kompleks. Asal dari jaringan dasar atau jaringan parenkim, di mana jaringan parenkim itu tersusun atas sel-sel yang masih hidup dengan berbagai macam bentuk sesuai dengan fungsinya masing-masing. Disebut sebagai sel yang masih hidup karena selnya itu masih mudah membelah meskipun jaringannya telah dewasa. Parenkim primer juga itu berkembang dari meristem dasar yang berhubungan dengan unsur pembuluh prokambium dan juga kambium. Dan kebanyakan bentuk dari sel parenkim bersisi banyak atau disebut juga dengan polihedral, di mana sel parenkim dengan ukuran sedang biasanya memiliki sisi 14 sisi. Dan juga susunan dari jaringan dasar atau jaringan parenkim dewasa itu dapat tersusun sangat rapat antar selnya seperti pada endosperm, atau ditemukan pada jaringan dengan ruang antar sel yang tua seperti pada batang. Dan selanjutnya mengenai sel parenkim umumnya berisi tanin dan juga kloroplas. Yang terakhir mengenai macam-macam sel parenkim berdasarkan bentuknya itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah parenkim palisade, parenkim bunga karang, parenkim bintang atau actinium, dan parenkim lipatan. Sedangkan macam-macam sel parenkim berdasarkan fungsinya itu terdiri dari 6. Yang pertama adalah parenkim asimilasi, yang kedua parenkim penimbun, yang ketiga parenkim air, yang keempat ada parenkim pengangkut, yang kelima ada parenkim penyimpan udara atau aerenkim, dan yang terakhir adalah parenkim penutup luka. Baik, itu adalah materi seputar mengenai jaringan dasar atau biasa disebut juga dengan jaringan parenkim. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.